Nama saya Koko Malasari SPD dari SMK Praja Utama Karangpucung. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Diklat dari Video Pembelajaran Matematika Nusantara Cilacap. Adapun submateri yang akan dipelajari pada materi peluang ini adalah yang pertama tentang kombinasi, yang kedua tentang permutasi, dan yang ketiga tentang peluang. Langsung saja yang pertama kombinasi. Kombinasi adalah pemilihan objek tanpa memperhatikan urutannya. Notasinya adalah kombinasi n dari r untuk semua bilangan positif n dan r dengan n lebih besar sama dengan r, lebih kecil sama dengan n. Banyaknya kombinasi r pada objek yang diambil dari n objek pada waktu yang sama. Untuk rumus kombinasi sendiri, kombinasi r dari n sama dengan n faktorial per n dikurang n faktorial dikali n faktorial. Agar kita lebih memahaminya, kita akan langsung masuk kepada contoh soal. Untuk contohnya sendiri, pada sebuah kotak terdapat 20 buah bola yang terdiri dari 8 buah bola berwarna merah, 7 buah bola berwarna putih, dan sisanya adalah bola berwarna hitam. Jika kita ambil 2 buah bola dari kotak tersebut, maka berapakah banyaknya cara untuk mendapatkan 2 buah bola berwarna merah? Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuat diketahui N atau banyaknya bola berwarna merah ada 8 dan K adalah 2 buah bola yang akan diambil. Kita akan menggunakan kombinasi dari 2 dan 8. 8 faktorial per 8 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial hingga hasilnya 8 faktorial per 6 faktorial dikali 2 faktorial, dan hasil akhirnya adalah 28. Permutasi adalah suatu teknik yang menyatakan banyaknya cara dalam menyusun beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutan. Di dalam permutasi, urutan diperhatikan. Dengan demikian, kita dapat membentuk sekumpulan objek walaupun objek tersebut hanya bertukar posisi. Misalnya, 1, 2, 3 tidak sama dengan 2, 3, 1 dan 3, 1, 2. Yang pertama adalah permutasi dari elemen yang berbeda. Permutasi dari elemen yang ada atau setiap elemen berbeda adalah susunan elemen itu jika R lebih besar dari N. Permutasinya adalah permutasi R dari N sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial, sehingga N sama dengan R, dan permutasinya adalah permutasi N dari R sama dengan N faktorial. Nah, pada pemilihan pengurus OSIS terpilih 3 kandidat, yakni Abdul, Beni, dan Cindy, yang dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Aturan pemilihan adalah setiap orang hanya boleh dipilih untuk satu jabatan. Maka berapakah kemungkinan cara untuk memilih dari 3 orang tersebut menjadi pengurus OSIS? Nah, pertama kita misalkan Abdul adalah A, Beni adalah B, dan Cindy adalah C. Nah, setelah itu kita gambarkan pada diagram pohon. Nah, setelah kita masukkan kepada diagram pohon, ternyata terdapat 6 kemungkinan kepengurusan yang terbentuk, yaitu ABC, kemudian ACB, kemudian BAC, BCA, CAB, dan CBA. Nah, itu tadi dengan diagram pohon. Kemudian jika kita menggunakan dengan cara permutasi, karena ada 3 orang, yaitu Abdul, Beni, dan Cindy, yang akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara, itu artinya ada permutasi 3 unsur dari 3 unsur. Jadi permutasi 3 sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1, dan hasil akhirnya adalah 6. Dengan cara permutasi, ada 6 kemungkinan yang terbentuk. Selanjutnya adalah permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Misalkan dari N unsur terdapat K1, K2, K3 hingga Kt unsur yang sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 hingga ditambah Kt lebih kecil N. Banyaknya permutasi dari N unsur tersebut adalah permutasi dari K1, K2, K3 hingga Kt, dan N sama dengan N faktorial per K1 faktorial ditambah K2 faktorial ditambah K3 faktorial hingga ditambah Kt faktorial. Nah, untuk contoh soalnya, pada kata buku terdapat 2 huruf yang sama, yaitu U. Nah, permutasi huruf pada kata buku tersebut kita akan amati pada diagram pohon. Nah, setelah kita selesaikan, ternyata terdapat 24 susunan huruf pada diagram pohon tersebut. Nah,
tanpa ada beberapa susunan huruf yang sama, sehingga permutasinya menjadi 12 permutasi, yaitu BUKU, yang kedua ada BUK, yang ketiga ada BKUU, yang keempat ada UKBU, yang kelima ada UKUB, hingga yang ke-12 adalah KBUU. Nah, banyaknya permutasi dari huruf-huruf pada kata buku tersebut adalah 12. Dari mana datang 12-nya? Setelah kita mencari dengan menggunakan diagram pohon, nah kita akan cari dengan cara permutasi, yaitu 4 faktorial per 2 faktorial, yang hasilnya adalah 4 kali 3 dan hasilnya adalah 12. Selanjutnya adalah permutasi siklis. Rumus permutasi siklis biasanya digunakan untuk menghitung banyaknya cara yang dapat dibuat dari susunan melingkar. Nah, rumusnya itu sendiri adalah P siklis atau permutasi siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Dalam sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan 3 orang anaknya makan bersama dan mengelilingi sebuah meja makan. Berapa banyaknya cara yang berlainan saat mereka dapat duduk jika A. mereka berpindah-pindah tempat, dan yang B. ayah dan ibu selalu duduk berdampingan. Banyaknya anggota keluarga adalah 5 orang yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan 3 orang anaknya, sehingga banyaknya cara yang berlainan saat mereka duduk berpindah-pindah tempat adalah N atau 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial, dan 4 faktorial itu hasilnya adalah 24. Ayah dan ibu itu kan selalu duduk berdampingan, sehingga pasangan ayah dan ibu kita anggap 1, ya kan? Jadi terdapat 4 objek yang akan disusun secara siklis, akan tetapi pasangan ayah dan ibu dapat disusun kembali menjadi permutasi 22. Banyaknya cara agar ayah dan ibu selalu duduk berdekatan adalah 4 dikurang 1 faktorial dikali permutasi 22 sama dengan 3 faktorial dikali 2 faktorial, dan hasilnya adalah 12. Peluang suatu kejadian, misalkan S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dengan setiap anggota S memiliki kesempatan muncul yang sama, dan K adalah suatu kejadian dengan K bagian dari S. Maka peluang K adalah peluang kejadian K sama dengan banyaknya kejadian per banyaknya sampel. Untuk contoh soalnya, sebuah dadu dilempar undi 1 kali. Maka peluang munculnya angka bilangan prima pada pelemparan dadu tersebut adalah, nah untuk penyelesaiannya, ruang sampel pada dadu, dimana kita ketahui dadu itu memiliki ruang sampel yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya munculnya angka prima atau banyaknya kejadian, yaitu 2, 3, dan 5, maka banyaknya kejadiannya itu adalah 3. Sehingga peluang munculnya angka bilangan prima yaitu peluang kejadian K sama dengan banyaknya K per banyaknya sampel, sama dengan 3/6 sama dengan setengah. Jadi peluangnya muncul angka bilangan prima adalah setengah.